Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini dan melalui kesempatan yang barokah ini, saya selaku khatib wasiatkan kepada diri saya pribadi dan wasiatkan kepada kita semua, marilah kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Bentuk takwa itu kita wujudkan dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Melalui kesempatan ini juga saya mengajak kita sekalian, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting nikmat iman dan nikmat Islam di dalam hati kita, di dalam lubuk kita. Karena apa? Karena saya yakin sungguh tanpa nikmat iman yang Allah titipkan dalam kulub kita, dalam hati kita, saya yakin sungguh kita semua tidak mungkin berada dalam masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kenapa saya katakan seperti itu? Lihatlah bahwa masih banyak orang-orang muslim di luar sana yang tidak berkesempatan menjalankan sholat Jumat berjamaah. Mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Mereka masih sibuk di kantor-kantor. Mereka masih sibuk di jalan-jalan. Mereka masih sibuk di pasar-pasar. Mereka enggan meninggalkan aktivitas dunia mereka untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa pula melalui kesempatan ini saya mengajak kita sekalian, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, satu-satunya Nabi yang di akhir hayatnya dia tidak memikirkan yang lain, dia tidak memikirkan nasib keluarganya, dia tidak memikirkan harta yang dia tinggalkan, dia tidak memikirkan istri-istri yang dia tinggalkan, namun yang dia pikirkan adalah umatnya. Sampai-sampai beliau menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam
bahwa, ya Jibril, bagaimana nasib umatku ketika saya pergi meninggalkan dunia ini? Bagaimana nasib umatku? Apakah dia mampu merasakan, menahan sakitnya sakratul maut, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalannya hingga akhir hayat kita nanti. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga kita selalu berada di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tujuan utama kita dilahirkan, kita diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah bilang, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang tidak bukan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dari usia 0 bulan, kemudian beranjak dewasa, beranjak berkeluarga, memiliki anak, memiliki cucu, kemudian Allah wafatkan kita. Itulah siklus kehidupan. Namun ada juga yang baru lahir meninggal dunia, ada juga yang remaja meninggal dunia. Meninggal dunia berbagai macam penyebabnya. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal tanpa sakit pun meninggal dunia. Hal ini Allah sampaikan bahwa semua manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Allah katakan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lihatlah berapa banyak orang-orang yang sebelumnya berada dengan kita. Paginya mereka bersama kita, siangnya Allah memanggil mereka. 1 jam yang lalu mereka ngopi dengan kita, 2 jam kemudian kita mendengar kabar duka bahwa si fulana telah meninggal dunia. Hadirin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, lalu bagaimana persiapan kita sebelum waktu itu tiba, sebelum rizki kita di dunia ini telah selesai, yaitu ajal kita datang. Apa yang kita telah siapkan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan sebagai bekal di yaumil akhirah, di hari kiamat nanti. Lihatlah kita, 20 tahun kita hidup, 30 tahun kita hidup, 40 tahun, 50 tahun, apa yang telah kita lakukan? Berapa banyak sholat wajib yang kita lakukan? Berapa banyak sholat Jumat yang kita lakukan? Bahkan ada sebagian dari kita hidupnya hanya seminggu 1 kali dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ibadahnya tahunan, hanya 1 tahun sekali di saat bulan suci Ramadan. Ada juga yang tidak beribadah sama sekali. Dia datang ke masjid hanya ketika jenazahnya diantarkan untuk disolatkan. Lalu apa yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita menginginkan masuk surga. Surganya tidak tanggung-tanggung, surga Firdaus yang diminta. Tapi apa? Masjid kita tinggalkan, puasa-puasa kita tinggalkan, sedekah kita tinggalkan, amal jariah lainnya kita tinggalkan. Namun impian kita adalah surga Firdaus. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
Tidakkah kita malu di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memikirkan nasib kita? Tidakkah kita malu sebelum Rasulullah masuk ke jannahnya Allah, Rasulullah memohon kepada Allah bahwa umatku juga harus masuk bersama saya. Lantas apa yang harus kita tunjukkan di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan kualitas ibadah kita yang tidak ada sama sekali? Untuk itu, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai bekal kita dalam rangka mempersiapkan diri kita sebelum malaikat maut menjemput kita, ada 3 hal yang kiranya harus kita persiapkan. Yang pertama ialah beramal sebaik mungkin. Yang dimaksud dengan beramal sebaik mungkin yakni solat kita seperti apa. Yang dulunya mungkin seminggu sekali kita solat, kita perbaiki solat kita. Yang dulunya sehari 1 kali saja kita sholat di waktu maghrib, kita perbaiki. Yang awalnya 2 kali, kita perbaiki menjadi 3 kali. Yang awalnya 4 kali, kita menyempurnakan menjadi 5 kali. Yang dulunya kita tidak melakukan sholat-sholat sunnah, yang mungkin saja seumur hidup kita tidak pernah melaksanakan sholat sunnah taubat, maka kita memperbaikinya. Minimal selama kita hidup di dunia ini, minimal 1 kali kita melaksanakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Beliau bersabda bahwa sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Sehingga yang pertama ini disampaikan bahwa kita beramal sebaik mungkin, kita memperbaiki semua yang kurang-kurang sebelumnya. Yang dulunya kita tidak pernah bersedekah kepada sesama, kita memperbaiki walaupun 5.000 rupiah. Tapi kata Rasul, dia berkelanjutan. Hari ini dia bersedekah, besoknya dia bersedekah 5.000 rupiah. Karena Allah tidak melihat nilai besarnya sedekah itu, Allah tidak melihat nilai 5.000 rupiah itu. Tapi kata Rasulullah, harus berkelanjutan. Ketika dia istiqomah dengan itu, maka itu menjadi amal ibadah untuk dia. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Kata Rasul, ketika anak Adam meninggal dunia, ada 3 perkara yang ditinggalkan. Yang pertama, kata Rasul, amal jariyah, sedekah jariyah yang dia tinggalkan. Misalnya, dia memiliki banyak harta, dia bingung hartanya mau diapakan. Harta itu disumbangkan ke jalan-jalan Allah, di masjid-masjid Allah, sehingga itu menjadi amal jariyah untuknya. Atau harta itu disumbangkan di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga selama lembaga pendidikan itu melaksanakan operasionalnya, maka amal jariyah itu selalu mengalir kepadanya walaupun dia sudah tiada. Yang kedua, kata Rasul, ketika anak Adam meninggal dunia, yakni kata Rasulullah bahwa walidun soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh seperti apa? Kita membentuknya. Anak soleh seperti apa? Kita membentuknya, yaitu kita memasukkan anak-anak kita, mengajarkan ilmu-ilmu agama kepadanya, mengajarkan kalimat-kalimat Allah kepadanya, mengajarkan sholat 5 waktu kepadanya, mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar kepadanya. Sehingga apa? Sehingga anak itu nantinya
ketika kita sudah tiada, dia akan terus beribadah dan itu menjadi amal jariah untuk kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ialah ketika seseorang tidak harus dia berprofesi sebagai guru, tidak harus dia berprofesi sebagai dosen, tidak harus dia berprofesi sebagai pejabat-pejabat yang harus dikenal. Namun setiap lisannya mengandung ilmu, setiap lisannya mengajak ke kebaikan, setiap lisannya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga pesan-pesan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, yakni perintah-perintah agama Allah, sehingga selama hidupnya dia terapkan apa yang kita sampaikan, maka ilmu itu akan menjadi syafaat untuk kita di yaumil akhirah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir kata Rasulullah, kita selalu berdoa. Yang ketiga, kita selalu berdoa untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Lihatlah, banyak dari kita jarang sekali berdoa untuk diri kita dan keluarga untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita lebih banyak berdoa, ya Allah berikan saya jabatan, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, ya Allah berikan saya anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi apa? Tapi kita tidak pernah berdoa kepada Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan urusan dunia. Doa-doa yang kita minta hanyalah doa-doa urusan dunia. Namun kita lupa bahwa suatu saat, cepat atau lambat, kita menunggu waktu datangnya ajal. Harusnya kita berdoa, kita dalam keadaan sholat kita diwafatkan, dalam keadaan mengaji kita diwafatkan, dalam keadaan mengajarkan ilmu kita diwafatkan. Sehingga apa? Sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, agar semua yang kita hidup di dunia ini awalnya diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, dan di akhir hayat kita diakhiri pula dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Di khutbah yang kedua ini, saya mengajak kita sekalian, marilah kita memperbaiki semua amal ibadah kita. Memperbaiki semua ibadah-ibadah kita yang selama ini mungkin kita lalai. Mungkin yang selama ini kita hilaf, kita memperbaikinya. Yang selama ini mungkin Senin Kamis kita melaksanakan sholat wajib berjamaah, kita memperbaikinya. Sehingga selama 5 kali sehari kita menjalankan sholat berjamaah. Karena sesungguhnya sholatlah yang menjadi amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sholatnya tidak baik, maka semua kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan melalui kesempatan ini saya mengingatkan kembali bahwa kematian itu pasti. Tidak ada yang bisa menunda biar sedetik pun. Tidak ada yang bisa meminta izin untuk 5 menit saja menunda. Tidak bisa sama sekali. Kalau sudah tiba waktunya, mau kita sementara di jalan, mau kita sementara duduk santai dengan keluarga, tetap malaikat maut menjalankan tugasnya. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita selalu istiqomah di jalannya. Semoga kita semua selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan yang mungkin kita tidak pernah mengetahuinya, dari segala bentuk bencana yang mungkin saja kita tidak pernah mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita di daerah ini agar kiranya dapat memimpin kita semua dengan cara-cara yang islami, cara-cara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah datangkan keberkahan di bumi Larul Ngabal ini. Allah datangkan seluruh rizki, limpahan rizki kepada kita semua. Dan tak lupa pula, marilah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyudahkan pertikaian yang terjadi kepada mereka, agar kiranya tidak ada lagi korban-korban jiwa yang berjatuhan di sana. Semoga yang telah diwafatkan semua dalam keadaan syahid sebagai penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah. Marilah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Alhamdulillahi rabbil